Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasra abdah, wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan juga kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat menjalankan rangkaian ibadah salat Idul Adha tahun 1443 Hijriah, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita semuanya sekeluarga dikumpulkan di surga Allah SWT. Amin. Para hadirin yang kami hormati, tak lupa marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan semampunya kita menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Idul Adha Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan salat Idul Adha 1443 Hijriah dengan berjamaah. Dan kita syukuri bahwa 2 tahun kemarin kita sudah diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujian itu salah satunya untuk menguji apakah kita tetap istiqomah dan tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan juga senantiasa taat dalam kondisi apapun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada pagi hari ini sedikit saya ingin menyampaikan tentang nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam rangkaian ibadah Idul Adha pada tahun ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus mendahulukan sikap rahmat dalam perbedaan. Jamaah yang kami hormati, bahwa tahun ini kita mengalami perbedaan dalam penentuan Idul Adha dan Idul Fitri. Dan dalam Islam, penentuan ini, perbedaan ini sebetulnya dalam wilayah fikih, bahwa syariatnya kita disunahkan untuk menjalankan sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha, tetapi penentuan awal bulannya itulah
wilayah fikih di mana ada perbedaan dalam memahami awal bulan itu. Ada yang memahami dengan cara hisab hakiki sehingga dilihat dari hitungan hisab, atau juga ada yang memahami menggunakan ru'yatul hilal ataupun melihat bulan. Inilah wilayah fikih. Maka pertama marilah kita dahulukan akhlak atau dahulukan sikap menghargai atau toleran dengan perbedaan-perbedaan ini. Saya ingat salah satu buku yang ditulis oleh Habib Ali Jufri, beliau memberikan judul Al-Insaniyah Qabla Tadayun, bahwa sikap kemanusiaan didahulukan daripada sikap keberagamaan. Jadi sikap kemanusiaan itu adalah sikap toleran, sikap menghargai, sikap menghormati perbedaan pendapat daripada sikap keberagamaan. Sikap keberagaman itu sikap kita memahami agama kita. Misalnya hari ini kita lebaran dulu. Mungkin ada saudara kita atau keluarga kita atau tetangga kita yang mungkin sholatnya besok hari Ahad. Maka yang perlu kita dahulukan adalah sikap kemanusiaan, sikap rahmat, sikap menghormati, toleran, dan seterusnya. Karena perbedaan ini hanyalah perbedaan di wilayah fikih, bukan di wilayah syariat. Hal ini juga dilakukan oleh para imam madhab. Misalnya suatu ketika Imam Syafi'i, beliau sholat di wilayah daerahnya Imam Abu Hanifah, sholat subuh. Ketika itu Imam Syafi'i sholat subuh tapi tidak menggunakan kunut. Kemudian ditanya oleh jamaahnya, "Wahai Imam, mengapa engkau tidak kunut padahal engkau mensunahkan kunut subuh?" Jawab Imam Syafi'i adalah, "Karena saya menghormati ini wilayah dari Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak disunahkan kunut subuh." Sehingga tindakan Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapatnya sendiri itu karena dia dahulukan menghormati wilayahnya Imam Abu Hanifah daripada pendapat pribadinya. Dan ini wilayah fikih dan boleh-boleh saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang Allah dalam kisah Nabi Ibrahim. Bahwa kita sudah hafal bahwa sejarah Nabi Ibrahim, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim ketika beliau memiliki anak, kemudian diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Memang ada perbedaan pendapat apakah anaknya itu Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak. Jadi ada dua pendapat itu. Ada yang mengatakan yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail, ada juga mengatakan yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak. Tapi yang penting di situ adalah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kok Allah memerintahkan Nabi kita untuk menyembelih anaknya? Kalau mungkin di kondisi sekarang yang ada hak asasi manusia, itu mungkin wah ini agamanya kok mengajarkan pembunuhan kepada anak. Nah, kita lihat sejarahnya dalam surat As-Saffat sebetulnya dijelaskan ya. Falamma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nahzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Nabi Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah, kami memanggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Jadi dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Prof. Quraisyhab, mengapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, lalu sebelum selesai penyembelihan itu, perintah itu dibatalkan. Jadi sebelum Nabi Ismail atau Ishak itu disembelih, kemudian perintah itu dibatalkan. Nah, ini sejarahnya, konteksnya memang pada saat itu ada terjadi penyimpangan tradisi atau pemikiran masyarakat menyangkut pengorbanan manusia kepada Tuhannya.
Ya, ketika itu masyarakat biasa ada atau rela mempersembahkan manusia sebagai sesaji kepada Tuhan yang disembah. Misalnya di Mesir, misalnya ada gadis cantik dipersembahkan kepada dewa Sungai Nil. Di Kan'an Irak yang dipersembahkan kepada dewa Baal adalah bayi dan lain-lain. Jadi hikmahnya adalah ini untuk menggagal, untuk menghapus tradisi masyarakat saat itu yang biasa mengorbankan manusia untuk mendekatkan kepada Tuhan. Nah, maka salah satu hikmahnya di situ mengapa Allah membatalkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail atau Nabi Ishak, itu artinya adalah ada unsur syariat untuk membatalkan tradisi itu, bahwa Allah sangat kasih sayang, rahmat kepada manusia. Allah tidak ingin manusia ini dijadikan persembahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini salah satu sifat kasih sayangnya Allah kepada manusia. Sehingga untuk menghapus tradisi itu, maka ada syariat untuk menyembelih hewan kurban sebagai pengganti dari persembahan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga adalah ada nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam ajaran Idul Adha. Sebelumnya bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmat di sini kasih sayang, alamin di sini adalah tidak hanya manusia. Alam itu adalah manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, itu alam, ada malaikat, itu alam. Artinya adalah Islam atau Nabi ini diturunkan, syariat Islam itu diturunkan kepada manusia itu mengandung rahmat, mengandung kasih sayang kepada semua makhluk. Tidak hanya manusia, semua makhluk. Nah, dan Quraisy sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri bukan hanya membawa rahmat, tapi sosok beliau menjadi rahmat. Ya, apa yang dilakukan Nabi, yang diucapkan, yang ditindakan itu semuanya mengandung rahmat. Sehingga kemana dan di mana dan apapun yang bersumber dari beliau adalah rahmat. Nah, di sini maka salah satu contoh Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu contoh rahmatan lil alamin dalam ibadah kurban adalah ada sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW, seseorang laki membaringkan seekor kambing sementara dia sedang mengasah parangnya. Kemudian Nabi bersabda, jadi ada seorang laki-laki, ini terkait tentang nanti bapak-bapak yang akan menyembelih binatang kurban. Itu ada seorang laki-laki ketika membaringkan kambingnya atau binatangnya, sementara dia mengasah parangnya, mengasah pisaunya di depan kambing, atau mengasah pisaunya di depan binatang yang akan disembelih. Kata Nabi adalah, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Nah, jadi apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Nah, asahlah parangmu sebelum engkau baringkan kambingmu. Jadi nanti bapak-bapak ketika mau menyembelih jangan sampai mengasah pisaunya itu di depan binatangnya. Itu tidak rahmatan lil alamin. Pisaunya harus tajam, harus, jadi tidak boleh karatan. Nah, ini rahmatan lil alamin biar cepat mati. Dan tidak boleh diasah di depan binatangnya. Maka sebaiknya ketika dalam penyembelihan itu harus dibedakan tempat antara tempat menyembelih dan tempat untuk menunggu giliran disembelih. Karena kadang binatang itu juga ada rasa kebinatangan. Mungkin ketika melihat teman-temannya di depan matanya dinampakkan dibunuh, itu juga kadang nelongso kalau bahasa Jawanya ya. Nah, mungkin sebaiknya ada tempat tertutup antara binatang yang disembelih dengan binatang yang menunggu giliran disembelih itu. Dan jangan sampai
parang yang kita gunakan untuk menyembelih itu diasah di depan binatang itu. Itu bagian dari contoh rahmatan lil hayawan. Jadi rahmat Islam yang penuh rahmat untuk para binatang. Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berkasih sayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Kasihanilah orang yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa Islam itu adalah agama penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh cinta dan seterusnya. Sehingga apapun yang ada dalam ajaran Islam itu sebetulnya mengandung dengan penuh rahmat. Contohnya adalah setelah kita nanti menyembelih binatang kurban, maka daging kurban itulah yang nanti kita bagikan kepada saudara-saudara kaum muslimin ataupun orang lain yang membutuhkan. Artinya tujuan dari ibadah itu ada tujuan vertikal mendekatkan diri kepada Allah dan tujuan horizontal untuk berbuat baik pada sesama manusia. Mungkin sedikit itu yang kami sampaikan, semoga menjadi sebuah renungan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Idul Adha Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga senantiasa kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga diberikan hidup yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia mengakui keberadaan dan kemahabesaran-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu kiranya senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan semua yang Engkau perintahkan dan meninggalkan semua yang Engkau larang. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampunilah dosa dan keluarga kami, nenek moyang kami, guru-guru kami. Dan ampunilah dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menurunkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pelajaran bagi kami. Ampunilah kami jika kami telah menjadikan anak-anak kami, jabatan kami, status kami, kekayaan kami, hingga melenakan kami, melupakan kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan ampunilah kami jika kami terlalu mencintai dunia sehingga melenakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala macam wabah, penyakit, dan virus yang mematikan dengan kuasa-Mu ya Allah. Ampunilah kami dan berilah kami ibadah dengan aman dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami dengan kehidupan sebaiknya dan semulia-mulia di sisi-Mu. Jadikan akhir amal kami dengan sebaik-baiknya amal. Jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari pertemuan dengan-Mu,
Amin amin ya mujibas sa'ilin. Perkenankanlah semua permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.